Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Aini. Saya akan mempresentasikan revisi UAS pengantar analisis real 1. Nah, soal yang pertama yaitu jika barisan X terbatas, maka X konvergen. Pernyataan soal di atas salah, karena menurut teorema 3.2.2, suatu barisan bilangan real yang konvergen terbatas, ini berarti barisan yang terbatas belum tentu konvergen. Makanya pernyataan tersebut salah. Nah, soal nomor 2, jika X, Y adalah subbarisan dari Z, di mana X dan Y konvergen ke titik yang berbeda, maka Z konvergen. Pernyataan soal di atas benar, karena menurut teorema 3.4.5, suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn memiliki salah satu kriteria di bawah ini, maka X divergen. Salah satu kriterianya yaitu X memiliki dua subbarisan konvergen X aksen sama dengan XNK dan X aksen 2 sama dengan XNK yang limitnya tidak sama. Ini berarti jika X, Y adalah subbarisan dari Z di mana X dan Y konvergen ke titik yang berbeda, maka Z divergen. Jika X tidak konvergen, maka X tidak terbatas. Soal nomor 3. Pernyataan soal di atas benar, karena menurut teorema 3.2.2, suatu barisan real yang konvergen terbatas. Hal ini kontradiksi dengan pernyataan jika X tidak konvergen, maka X tidak terbatas. Ini berarti pernyataan tersebut benar. Soal nomor 4. Jika X monoton dan terbatas, maka X konvergen. Pernyataan soal di atas benar karena menurut teorema 3.3.2 tentang konvergenan monoton, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Ini berarti jika X monoton dan terbatas, maka X konvergen, dan pernyataan tersebut benar. Soal nomor 5. X sama dengan himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merupakan suatu barisan pada himpunan bilangan real. Pernyataan soal di atas benar, karena menurut definisi 3.1.1, suatu barisan bilangan real atau suatu barisan BR adalah suatu fungsi dari himpunan N sama dengan himpunan 1, 2, 3, sampai seterusnya dari bilangan asli dengan daerah hasil yang termuat di bilangan real. Ini berarti X sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 merupakan suatu barisan pada himpunan bilangan real, maka pernyataan tersebut benar. Soal nomor 6, bilangan real X dikatakan sebagai limit dari barisan X jika terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N berlaku mutlak Xn min Xk lebih kecil dari epsilon. Pernyataan soal di atas benar, karena menurut definisi 3.1.1, suatu barisan X sama dengan Xn di R dikatakan konvergen ke X elemen R, atau X dikatakan limit Xn jika untuk semua epsilon lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon, sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan K epsilon berlaku mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Hal ini berarti bilangan real X dikatakan sebagai limit dari barisan X jika terdapat epsilon positif sedemikian sehingga untuk setiap K lebih besar sama dengan N berlaku mutlak Xn min Xk kurang dari epsilon. Maka pernyataan tersebut benar. Soal nomor 7. Jika X, Y adalah subbarisan dari Z di mana X dan Y konvergen ke titik yang sama, maka Z konvergen. Nah, pernyataan soal di atas itu benar karena kontradiksi dengan teorema 3.4.5. Jika suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn memiliki satu kriteria di bawah ini, maka X-nya divergen. Nah, pernyataan itu yang pertama,
X memiliki dua barisan konvergen, X aksen sama dengan XNK dan X aksen 2 sama dengan XNK yang limitnya tidak sama. Nah, yang kedua, X-nya tidak terbatas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka jika X, Y adalah subbarisan dari Z, di mana X dan Y konvergen ke titik yang sama, maka Z konvergen, maka pernyataan tersebut benar. Nah, soal nomor 8, jika X monoton, maka X konvergen. Pernyataan soal di atas benar, karena berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Ini berarti jika X monoton, maka X konvergen. Nah, soal S yang pertama, misalkan Xn barisan di R. Buktikan bahwa limit Xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit mutlak Xn sama dengan 0. Yang kedua, berikan contoh barisan Xn di mana mutlak Xn sama dengan 0, tetapi Xn tidak konvergen. Kemudian, buktikan menggunakan definisi limit barisan bahwa mutlak Xn konvergen tetapi Xn tidak konvergen. Pembuktiannya, nah premisnya, misalkan Xn barisan di R, akan dibuktikan limit Xn sama dengan 0 jika dan hanya jika limit mutlak Xn sama dengan 0. Pembuktian dari kanan ke kiri, premisnya itu misalkan limit Xn sama dengan 0 akan dibuktikan limit mutlak Xn sama dengan 0. Pembuktiannya itu kita punya mutlak Xn kurang 0 sama dengan mutlak Xn min 0. Ambil sebarang epsilon lebih besar sama dengan 0, maka terdapat K1 elemen N sehingga mutlak Xn min 0 sama dengan mutlak Xn lebih kecil dari epsilon. Untuk setiap N lebih besar sama dengan K, sehingga terbukti limit mutlak Xn sama dengan 0. Nah, kemudian pembuktian dari dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan, premisnya itu limit mutlak Xn sama dengan 0 akan dibuktikan misalkan limit Xn sama dengan 0. Pembuktiannya itu kita punya mutlak Xn kurang dari 0 sama dengan mutlak Xn min 0. Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat kedua elemen N sehingga mutlak Xn min 0 sama dengan mutlak Xn sama dengan mutlak Xn kurang dari epsilon untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Sehingga terbukti limit Xn sama dengan 0. Berdasarkan definisi limit barisan 3.1.3, jika suatu barisan memiliki limit, dapat dikatakan bahwa barisan tersebut konvergen. Jika tidak memiliki limit, dapat dikatakan barisan tersebut divergen. Contohnya, ambil Xn sama dengan minus 1 pangkat N. Barisan tersebut berdasarkan contoh 3.4.6 divergen, maka barisan mutlak Xn konvergen, tetapi Xn tidak konvergen. Oke, soal nomor 2. Misalkan Xn barisan di R didefinisikan oleh X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 untuk setiap N elemen N. Buktikan dengan prinsip induksi matematika bahwa Xn monoton turun. Kedua, buktikan dengan prinsip induksi matematika bahwa Xn terbatas di bawah oleh 2. Yang ketiga, apakah Xn-nya konvergen? Kemudian kenapa? Nah, premisnya itu misalkan X1 lebih besar sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 untuk semua N elemen N. Akan dibuktikan Xn monoton turun, terbatas di bawah oleh 2, dan konvergen. Pembuktiannya itu dengan menggunakan prinsip induksi matematika akan ditunjukkan bahwa barisan Xn monoton turun. Yaitu yang pertama akan dibuktikan P1 benar. Perhatikan bahwa X1 min 1 lebih besar sama dengan 1. Yang berakibat bahwa akar X1 min 1 lebih besar sama dengan 1. Kemudian
didapat X1 min 1 lebih besar sama dengan akar X1 min 1. Nah, X1 sama dengan 1 ditambah akar X1 min 1 sama dengan X2. Sehingga P1-nya benar. Akan dibuktikan Pn benar. Perhatikan bahwa Xn plus 1 sama dengan lebih besar sama dengan Xn. Maka Pn benar. Yang ketiga akan dibuktikan Pn plus 1 benar. Perhatikan bahwa Xn plus 2 sama dengan 1 plus akar Xn plus 1 kurang dari 1 kurang dari sama dengan 1 plus akar Xn. Sehingga sama dengan Xn plus 1. Sehingga P plus N plus 1 benar. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan prinsip induksi matematika, pernyataan tersebut benar untuk semua N elemen N, yaitu Xn plus 1 kurang dari sama dengan Xn, oleh karena itu Xn monoton turun. Yang kedua, yang B, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita akan tunjukkan nih bahwa barisan Xn terbatas di bawah oleh 2, yaitu kita punya Xn lebih besar sama dengan 2, akan dibuktikan P1-nya benar, maka X1 lebih besar sama dengan 2, sehingga P1 benar. Akan dibuktikan Pn benar, asumsikan Xn lebih besar sama dengan 2 untuk sebarang N. Sekarang kita punya Xn plus 1 sama dengan 1 plus akar Xn min 1 lebih besar sama dengan 1 plus akar 2 min 1, karena tadi Xn-nya didefinisikan Xn lebih besar sama dengan 2, sehingga maka X dapat lebih kurang Xn plus 1 kurang lebih besar sama dengan 1 plus akar Xn dimasukin 2 kurang dari 1 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Sehingga dengan menggunakan prinsip induksi matematika terbukti bahwa barisan Xn terbatas di bawah oleh 2. Sehingga Pn benar untuk setiap N elemen N. Ketiga akan dibuktikan Pn plus 1 benar. Karena Xn plus 1 adalah X plus 1 dan Xn. Kita tahu bahwa Xn plus 1 dan Xn memiliki limit yang sama. Sehingga limit Xn sama dengan limit Xn plus 1 sama dengan X. Sehingga didapat X sama dengan 1 plus akar X min 1. Jadi kita nilai luas, maka didapat X min 1 sama dengan akar X min 1. Kemudian X min 1 ini kita kuadratkan sama dengan X min 1. Dan hasilnya X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan X min 1. Kemudian dibuat jadi 0, sehingga X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, didapat persamaan kuadrat X min 1 dikali X min 2. Sehingga X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Karena kita tahu bahwa Xn lebih besar sama dengan 2, kita tahu bahwa 1 itu bukan limit. Karena untuk epsilon sama dengan 1, kita punya mutlak Xn min X lebih besar sama dengan epsilon untuk semua N. Limit Xn sama dengan 2 untuk semua N elemen N. Maka terbukti P N plus 1 benar untuk setiap N elemen N. Nah, yang C ini, karena Xn-nya monoton turun dan terbatas di bawah oleh 2, maka barisan tersebut terbatas dengan X1 lebih besar sama dengan X2 lebih besar sama dengan Xn lebih besar sama dengan 2. Dengan menggunakan teorema kekonvergenan monoton diperoleh bahwa barisan tersebut konvergen. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.